Hurmatin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatihi ajma'in. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Summa ila arwahi Sayyidi Syekh Muhammad Saman Ibnu Abdul Karim Saman qaddasahallahumma rawhahu wa nawwir ridha rihahu alaina wal muslimin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasuhad din wal adiyana wal kafarata was solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jemaah salat subuh yang sama-sama di dalam menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang masih diberi oleh Allah Subhanahu kepada kita dari berbagai sudut nikmat, sehingga kita dapat merealisasikan dan mensyukurinya dengan serta-merta konsisten menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pula kita meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini sampai ke depan. Kalau yang lah sudah tidak baca kita ngulanginya lagi Pak ya. Cuman rasaku secara hitungan kepribadian banyaklah yang lewat dari yang akan kita tempuh. Bener gak Bu? Banyaklah yang lah sudah ya. Yang belum tahu kan. Apa ada yang lah tahu? Nah, ada yang tahu lemah, aku nak ngeduk lubang dulu. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu statement dalam sebuah hadisnya, mengatakan, kata beliau kepada para sahabat, kun aliman. Ini pesannya. Au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan.
Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai saat ini senantiasa kita aklamasikan dalam kehidupan. Kun aliman, kamu itu jadilah orang yang tahu. Berarti sayang bu, Pak. Nabi kita yang kita sanjung, Nabi besar Muhammad, Nabi besar itu namanya. Dia kan cerita Nabi besar itu kaki ada Nabi kecil pula. Tak kati ngomong Nabi kecil, Nabi besar itulah. Nah saking kebesaran dia tadi sayang dengan kita kepada umatnya yang pada saat ini yang selalu dan senantiasa akan mengharapkan syafaat dari beliau. Nah sehingga kita tadi dipesankannya kepada kita kun aliman, kamu itu jadilah orang yang tahu. Nah orang yang tahu ini apa yang kami utarakan pada awal, yang tahu tadi yang sudah, yang belum itu rahasia Allah. Nah sekarang yang sudah, bagaimana cara kita mengetahui? Kita sama-sama sharing subuh ini. Bukan dalam arti kata aku menggurui, bukan dalam arti kata aku mengajari, bukan dalam arti kata aku suci. Sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana upaya sharing? Kata Rasulullah SAW, kamu tuh jadilah orang yang tahu. Kita ketahuilah bahwasanya tidak usah nak kita cari yang benar itu nah. Yang benar itu pasti ada. Cuman langka sekali orang yang mengetahui kesalahan diri dia. Galak tak kita mengetahui salah kita. Ya. Susah tak kira-kira? Susah apa ngangkatnya? Salah uang itulah yang mudah. Salah kita ini, ya. Taruhlah, kita semayang bu ya, Pak, datang bulan puasa lah puasa, datang bahasa kita ada rezeki dikit kita lah sedekah, ya. Kemudian ada rezeki pula tadi kita tadi bahasa kita payu zakat, fitrah, haji dan lain sebagainya umroh. Di manalah salah kita? Di manalah salah kita? Apalah benar itu kira-kira? Kalau menurut sudut pandang ilmu fikih lah benar. Bacanya benar, amaliannya benar, gerakannya benar ya tak? Tapi menurut ilmu ketuhanan itu atas pengakuan Anda, kalian-kalian. Ini yang saya katakan salah. Dosa ini tidak akan kita kecap pada saat ini. Nampun kita tadi merampas hak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita ini aset Allah. Kami ulangi. Menurut ilmu fikih benar, tidak salah lagi. Tapi menurut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nih sekedar aset pinjaman Allah. Nah yang salah kita tidak ngerti, kita tidak tahu kepada yang punya aset, yang minjami segala kebutuhan melengkapi jasmani ataupun rohani dan kebutuhan kita sehari-hari. Ada enggak itu? Ada enggak? Ini yang paling sangat-sangat mengkhawatirkan. Itulah bebuan, itulah ibadah, ya nah. Tapi masih atas nama kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kepacaan kita, ya, kepasehan kita. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang buktikan, pada saat kita di akhir akan menghadapi nazar, apakah itu yang dipertanyakan? Bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak puasa, bukan kita tidak zakat, kita tidak haji, bukan. Apakah itu? Maka menurut pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akhira hayatihi bi kalimati la ilaha illallah, kan? Barang siapa di akhir hayatnya dengan mengucap ataupun menyebut la ilaha illallah, maka jaminan kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Wow, lemaknya bu ya, masuk surga dengan tak kata hitungan.
artinya diprioritaskan oleh Allah. Kira-kira maksud kami itu nyambung dengan cerita awal yang kami ungkap ke tadi, yang kita katakan menurut ilmu sudut fikih. Ini hati-hati Bu, Pak, hati-hati. Jangan kita kebablasan. Nah, orang yang arif, orang yang pintar, orang yang memahami di dalam hal ini bukan dalam arti kata dua hal ini ditinggalkan atau diambil yang satu. Nak mencari lemak baik kalau usah kami. Ay, kapan mah itu lo kak lemak dah. Tak usah semayang nyebut la ilaha illallah baik. Nah, salah apa benar pula pikir ke maksud aku tu kan. Semua kita ni galak ngembek ilmu spontanitas. Kalau pacak modal kecil, sisip-sisip gak bermodal tapi untung banyak. Nah artinya jemaah aku sekalian, pesan baginda Rasulullah SAW, kun aliman, harus kita ketahui. Artinya wajib kita ketahui. Karena apa Pak? Sesungguhnya apa yang saya utarakan pada awal tadi itu aturan hukmiyah. Secara hukum syar'i namanya. Hukum syara. Maka hukum syara itu istilahnya kita tadi berkomitmen dengan rukun Islam. Sebagai lambang ataupun atribut. Nah rukun yang dikatakan iman percaya kepada Allah itu bukan dalam arti kata kita meninggalkan rukun Islam lalu kita megang rukun iman baik, lalu rukun iman baik, rukun Islam juga kita tidak realisasikan, bukan. Nah artinya ini salah satu bahagian paket yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini. Nah oleh karena itu jemaah sholat subuh yang berbahagia, maka kami mengajak kita tadi sharing, menghisap segala kesalahan kita. Jangan kita nak ngitung kesalahan uang, tidak usah lah, bukan hak kita. Mereka nak salah, dia yang nanggung. Ya. Apakah dia mereka itu berbuat salah, larinya ke kita? Tidak Pak. Justru kita usil, justru kita cerodian dosa dia itu balik ke kita. Lemak tak? Dia laju, tubuh kena imbasnya. Banyak contoh barang, banyak tamsil yang diutarakan para asatid dan ustadz. Ya. Maka itu kita benahilah. Kesalahan yang telah lalu, kalau kebajikan terus yang gak bagus beneri. Aku misalnya, kalau kamu punya satu unit kendaraan, rusak semacam sekecil apapun, putus kabelnya kita tidak ketahuan, sehingga menjadikan kendaraan itu tidak bisa hidup, tidak bisa jalan. Apa yang kamu beneri? Ya cari dulu yang rusaknya kan. Dasar meneri kalaupun dia tadi tidak ketemu dengan yang rusaknya itu, tidak baca Pak. Makinya. Rumah besar, bagus. Tapi bocor dikit yang bocor itu kamu talak. Yang besar, bagus, ini hancur. Itu baca tamsil. Nah sekecil apapun kesalahan itu kalaupun kita tidak perhatikan, ini terus menerus. Maka itulah gunanya majelis ilmu. Ya, majelis taklim. Kita jangan ngerebut kebenaran. Kebenaran pasti positif ada. Cuma tertutup oleh keegoan, kepinteran, kehebatan, kegerotan kita. Na'udzubillah min zalik. Kehebatan, kepinteran dan kegerotan itu punya jeda waktu. Itu sebelum kita sampai kepada jeda waktu yang difiniskan itu, kita pahami. Kita sama-sama saling bimbing untuk menuju kebenaran, artinya kita senantiasa mengoreksi kesalahan diri kita. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah oleh karena itu, kalaupun kita tadi dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan diinstruksikan oleh Rasulullah jadi orang yang tahu, mak mano cara kita langkah nak tahu. Ya. Inilah juga kami ceritakan pada awal. Tahu yang sudah kita alami, kita timbang.
banyak salah ataupun banyak benar. Kalaupun banyak benar teruskan, kalaupun banyak salah, yang salah ini tidak mau bercampur dengan kebenaran. Bahkan kebenaran itu bisa digerogotinya. Coba bayang Pak, kita selama ini baik, galak ke masjid, galak ngaji, galak ke majelis. Salah dikit diomel gua, bener gak? Diomel gua enggak? Diomel udah nyangkut, gerak sedikit galak enak. Ya. Itu cara pembuktiannya. Semayang galak, pengajian rajin. Bahkan bukan sikok duo. Diomel gua. Nah itu. Jadi maksud aku tuh sulit untuk kita memberantas yang dikatakan sekecil apapun kesalahan itu. Ya. Bahkan dengan kesalahan sekecil apapun menutupi segala yang uji kita kebenaran. Nah inilah yang kami maksudkan di sini. Dengan langkah dan upaya al-muta'aliman. Kita garing rajin bertaklim. Arti taklim itu sama-sama berpaham, sama-sama menuntut, sama-sama sharing supaya kita tadi saling bimbing, saling ajak di dalam hal menuju kebenaran. Jadi kepengen tahu tadi kita dengan belajar. Ampun sarana belajar ini. Dengan mendengar, mustami. Tukang dengar baik, Pak. Kami tidak ada nyuruh nyatet, kami tidak ada nyuruh ngapal ke kamulah hafal kalau ya. Yo hafal kita mah ini dengan hafal yang mudah lain ya. Tidak akurat, tidak tepat lagi, wala bol lagi tersebut mah itu ya. Cuma ya itulah adanya dulu bagus juga ya. Nah setelah ketiga ini kita tadi yang pertama ladak doyan, yang kedua mah itulah, yang ketiga sungkan, habis da'au muhibban kata Nabi kamu cinta wae. Cinta. Arti cinta tuh rindu, senang. Jadi mak mana cerita para sahabat di zaman kafir Quraisy rindu senang dengan cara Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan ibadah sholat. Tapi dia tadi malu nak nurutnya. Lama-kelamaan dendam tadi, dendam kecintaan, kerinduan tadi akhirnya terungkap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Nabi Allah, aku nih kepengen nak melok kamu beribadah dalam kategori Islam. Apa dia syarat masrutnya ya? Persyaratannya bahasa gitu, ADM-nya bahasa gitu. Nabi langsung menjawab. Sebenarnya syaratnya cuma sikoknya. Tidak banyak-banyak. Jangan sikok. Apa itu ya Rasulullah? Kalau cuma sikok itu mungkin agak gampang aku ngawinya. Agak mudah aku memahami. Begitu dia ngomong, jangan bohong. Ada enggak itu? Itu cerita, jangan bohong mah. Sampai hari ini. Nah yang kami cerita tadi itulah jangan bohong dengan diri kita dewe. Banyak enggak kita bohong dengan diri kita men. Jujur-jujur we. Aku ngalami bukan sok suci, aku yang banyak bohong. Mudah-mudahan jemaah ada banyak bohong. Bohong kepada diri kita ini bohong dengan Allah. Sebab sumber yang menciptakan diri kita ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu serta segala gawe dan perbuatan aktivitas kamu. Kita bayangkan. Tidak kita rawat, tidak kita urusi, tidak kita perhatikan. Bohong enggak kita? Nah inilah yang kukatakan tadi, kami ngajak meneliti kesalahan kita dewe. Salah ada itu kira-kira. Nah ini baik.
Ini dah usah kena cinta. Ngaji tahu tidak, nak belajar tidak, dengar juga tidak. Cinta tak majau, jadilah yang kelima. Apa yang kelima? Inilah alamat orang celaka. Alhamdulillah ya, masjid ini. Kami apresiasi ketua masjid sekaligus Pak RT. Pacak memotori kegiatan keagamaan mewadai di dalam aset Allah ataupun aset umum jemaah masjid. Artinya banyak studi banding, banyak perbandingan, banyak pendengaran, banyak penyampaian yang bisa kamu filteri yang sesuai dengan senada dan seirama serta selera dengan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengorbitkan ada yang dikatakan ibadah zahir, ada yang dikatakan ibadah batin. Kita ini tidak pernah tinggal, Pak. Tidak pernah terpisah. Ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah zahir itu ukilah yang telah tersetting oleh syariat. Ibadah zahir itu makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, yingok, denger. Itu ibadah zahir kan loh, Pak. Nah, siapa permanen yang menciptakan ini terurus tak kita, terawat tak kita, bahwasanya ini asetnya Allah yang dipinjam ke saat ini, pada saatnya kaget dia dipinta balik ini. Baca lagi Pak, balik nyo kalau dulu mata terang ini kabur nak dibalik ke terang tak baca. Balik nyo kaget terang tak baca lagi. Ujung-ujung tak usah kena terang, ngingok lagi tak baca. Nah, artinya semumpung aset Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih bersemayam pada diri kita, kita urusin. Nah, makalah inilah yang kami katakan ilmu batin. Susah Pak, katakan ilmu batin itu tak acak kita buktinya. Lah, batin itu dinyatakannya di zahir. Makanya seorang akademik yang menjalani pemahaman ini, dia jadi membaca kebatinan seseorang itu di kezohirannya, di kenyataannya. Apa susahnya? Tidak ada kesusahan. Nah, oleh karena itu jemaah sholat subuh yang bahagia jadi berangkat dari cerita ini kami ungkapkan di dalam kitab ini sedikit. Ya. Kalaupun ilmu zohir ini bahasa kitab nih. Ilmu zohir itu yang dikatakan bahasanya ilmu syariat. Pernah dengar ilmu syariat? Pernah dengar? Ilmu syariat. Nah, ilmu syariat uji kita dengan uji Allah beda. Jadi kamu. Kalau syariat uji kita itu yang disyariatkan oleh Nabi. Ya. Yang kuutarakan pada awal. Syariat menurut Allah, alam semesta ini syariatnya Allah. Termasuk kita yang di dalam alam ini itu syariatnya Allah. Apa arti syariatnya? Arti syariat itu kenyataan. Batinnya. Artinya pada makna yang sesungguhnya syariat ini menunjukkan adanya Allah. Kan? Menunjukkan. Perlu kalau garis bawah cuma menunjukkan. Nah, makanya kita tadi dengan ditunjukkannya alam semesta ini ngertilah. Nah, alam ini bisa hancur, bisa rusak, bisa binasa. Nah, yang tak hancur, tak rusak, tak binasa. Nah, inilah yang saya sebutkan pada awal tadi. Man kana fi akhir hayati bi kalimati la ilaha illallah. Barang siapa akhir hayatnya, akhir napasnya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya. Ini ilmu hak yang saya katakan dari paket syariat tadi. Kan sehari-hari kita sering gak so? Tatkala kita yasinan, tatkala kita pindah rumah, tatkala kita kena musibah apapun, tatkala anak kita selesai dari yang itu
pendidikan menyandang gelar, maco yasin, tahlil dan lain sebagainya, benar Pak? Maka itu kata Rasulullah SAW, Abdul zikri fa'lam. Sebaik-baik ingatan itu kamu ketahui. Nah, tahu tak gitu? Inilah menjadi kebiasaan syariat kita. Bahkan kalau bahasanya rasudak do seret. Nah, makna ini yang kami harapkan. Jadi paham? Syariat kita itulah rukun Islam. Syariat Allah alam semesta ini. Alam semesta ini menunjukkan diri Allah Subhanahu wa taala pada makna yang sesungguhnya. Makanya alam semesta termasuk kita ini alam syariat, maka alam syariat harus tunduk, harus tahu, harus ngerti. Nah, inilah kehendak Rasulullah SAW. Jadilah kamu tuh orang yang tahu. Arti apa tahu? Tahu di sini, tahu di diri. Itu nih, galak lupa diri itulah. Jadi perbuatan syariat ini menurut Allah, ya, syariat ini. Syariat itu mungkin secara pemahaman kita baik. Cuman bagi Allah bukan jahat, bukan baik. Ini kenyataan dia galau. Nah, kita ini artinya di dalam menilai, tatkala kita telah dijadikan pada syariat kita sebagai makhluk manusia, membedakan ini jahat, ini baik. Hukum namanya. Bagi Allah tidak ada hukum sama sekali. Ya. Bagi Allah tidak ada hukum. Lah batin, mana ada hukumnya? Kita dewek yang tahu. Kalau kita dewek tahu, lah kenapa kita istilahnya melanggar undang-undang dan hukum? Nah, oleh karena batin. Tapi tatkala dia berinteraksi kezohiran, itu kan ketahuan. Ketahuan dengan sendirinya. Artinya syariat itu, kalaupun saya paketkan dengan kalimat syariat, kesuksesan syariat itu artinya hakikat. Nah, syariat tadi kenyataan, hakikat itu yang menyatakan. Saya ambil ibarat sedikit ataupun misal. Ya. Syariatnya itu adalah kain. Ya. Kain. Apapun bentuknya kamu jadikan bahan untuk kostum gitu. Hakikatnya itu benang. Pernah gak kamu pakai baju itu, kamu sebut benang? Tidak kan? Tahu-tahu kain. Tidak pernah. Tapi dengan jumlah si benang itu, maka jadilah kain. Ini cerita yang unik, Pak. Kalau cerita zaman wong tua kami dulu, ya, zaman wong tua kami dulu, nenek-nenek kami dulu. Ibu-ibu tahu pukat, bapak-bapak tahu jaring enggak? Tahu ya? Kamu percaya enggak? Jaring alias pukat itu cuman senar sebatang. Tapi setelah dianyam, disirat dengan pakai coban itu, kalau bahasa orang tua kami itu, kedapang ukuran matonya itu. Tidak lagi disebut senar ataupun tangsi, maka disebutlah dia tadi jaring alias pukat. Coba kamu pasang ke benang ataupun tangsi itu di laut itu, kira-kira dapat ikan enggak? Tapi kalaupun tidak ada benang ataupun senar itu tidak sukses jaring itu. Itulah aku maknakan hakikat syariat itu. Artinya di dalam itulah. Kalau benang ataupun senar alias tangsi itu kamu pasang ke di laut tidak dapat ikan, Pak. Tapi denganlah dijadikan dia punya nama yang namanya jaring, kamu pasang ke di laut. Kalau dia sampatnya kecil, mudah dapat iwak kecil. Itu kami ambil perumpamaan. Cuman inilah, Pak. Walaupun si pemilik itu jaring alias pukat, tidak nyebutkan si itu tangsi ataupun bahasa kita tali, di dalam pukat itu dia tidak kecil hati.
Salah tak kita? Ngelangkai tak kita selama ini? Aku ngajak berpikir, Pak. Kapan ngeno itu jaring, bukan. Kalau sama tubuh, kau jangan sombong ya jaring. Kalau udah aku tali ini, senar ini, itu cara perumpamaan. Artinya hakikat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benarlah. Dia tadi tidak mengambil faedah. Nah, tinggal kita yang diciptakan oleh Allah dengan kebesarannya ini berpikir. Nah, di sini yang saya katakan hati-hati salah yang tidak kita ketahui selama ini yang dijawab oleh sahabat Rasulullah SAW. Nanya ke dia tadi, kepengen apa dia syarat masuk Islam kan? Jangan boh. Kira-kira nyambung enggak, Bu? Nyambung enggak yang kena kami itu? Kami tidak ada maksud kan. Sebab kalau kamu nak kami ajak ibadat, mungkin bacalah kamu. Itulah biasa kalau. Tapi pengenalan tentang ibadat ubudiyat ini. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Maka di sini kami kutip ya, kata Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qaddasahullah, kata setengah orang arif, barang siapa mengatakan, awas, ini ada kalimat larangan. Barang siapa mengatakan syariat dan hakikat itu bercerai alias bersalah-salahan, ataupun bahasa kita syariat itu kamu lakukan, hakikat itu tinggal, hakikat itu kamu lakukan, syariat tinggal, syariat kamu lakukan, hakikat tinggal, itu salah yang amat besar. Awas, ini carut sudut pandang batin. Ya. Kita ini dah kadang ngomong kepada hakikatnya baik. Ya. Padahal hakikatnya kalau gitu nih, pacak kesarian itu serang. Tak kata lebih sama baik lah. Nah, hakikat ini artinya berkaitan menyentuh kepada hati. Maka itu kita semayang rukun 13 itu yang pertama adalah rukun qalbi, rukun hati. Lah akorum hati kita sama ini. Nah, ngakor hati itu artinya lari kepada sifat ilmu. Makanya pesan kami pada awal tadi, kun aliman tadi, dengan sifat ilmu. Sifat ilmu itu apa? Supaya kamu tahu apa yang kita ketahui. Ketahui Pak, kita hamba ya. Hamba ini adalah kenyataan daripada hakikatnya Allah. Jadi kita sama-sama berupaya dalam hal ini. Makanya Pak, wong syariat itu kalau dia tidak mengetahui pada hakikatnya Allah, maka mana ya? Inilah yang kukata kesalah tadi. Nah, hakikatnya dia tidak melaksana kesyariatnya, nah inilah yang sama hal kesalahan. Jadi salah ini dia terus menerus tidak pernah kita perhatikan. Ini kami lanjutkan, niscaya ibadatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tidak? Baca Pak misalnya, zuhir dengan batin ya. Zuhir dengan batin, syariat dan hakikat. Kumek lebih gamblang lagi ya. Kita jasad kita bergeraknya ada hidup. Hidup ini pernah berpisah tak dengan jasad kita. Ini hakikat, kumek dekat terus. Yang ada di kita supaya kita cepat ngerti. Syariatnya jasad ini, hakikatnya hidup. Nah, apa dia bentuk hidup? Aku nak nanya. Kati bentuknya, cuman alamat hidupnya ada. Pacak ngomong, pacak denger, pacak nengingok, ya tak? Pacak bergerak, pacak milih.
Itu hakikatnya, yang kami istilah ke hakikat itu kan. Jangan kita maksud kami itu terprovokasi dengan cerita-cerita. Lah kalau nggak kata hakikatnya tak baca. Nah hakikatnya itu artinya balik awal. Nah inilah yang saya kata. Kita senantiasa lazimkan di dalam hati. Maka hati orang yang beriman itu tidak ada selain apapun yang terkecuali dia tadi dalam anjuran para orang arif. Selain mengingat Allah. Begawe apa baik dia ingat dengan Allah. Ucap apa baik dia ingat dengan Allah. Ya itu kalau metode didikan riadonya. Nah kalau orang lama memahami bahwasanya dia tadi tidak ada bercerai, yang memandang ini bukan hak kita. Seolah-olah baik kita nih mandang. Sesungguhnya pandobana yang memandangkan itu. Langsung kita tasdikkan di dalam kalbu. Nah inilah yang dikatakan rukun hati tadi. Ngomong akor dengan hati, Bu ya. Ngelihat akor dengan hati. Mendengar akor dengan hati. Hati yang mana ini Bu? Hati yang mati tidak baca, hati nak hidup. Hati nak hidup itu tautkan kepada yang hidup tidak pernah mati. Kalau kamu sambung ke listrik ini mati hidup kamu. Itulah kapan listrik mati galau itu ya. Tukang gunting lagi tidak baca. Cuma main nyari gunting lama ke listrik tidak. Tapi kalau kita tautkan, kita sambungkan kepada yang hidup tidak pernah mati. Nah insya Allah. Yang hidup tidak pernah mati itu siapalah itu. Nah itulah yang kita sepakati. Allah subhanahu. Jadi kita beribadah apapun, kita sambungkan hati kita kepada yang hidup tidak pernah mati. Dibuktikan oleh yang hidup tidak pernah mati, kamu bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kata Allah, aku yang menjadikan kamu serta perbuatanmu. Nah artinya kita berbuat ini pada hakikatnya perbuatan Allah. Aku tidak ada sepakat kita mengerjakan perbuatan yang baik. Ya, kita junjung perintah Allah, tidak tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak tanggung jawab, cuma menunjuk program SOP-nya baik. Lakukan perbuatan baik. Tidak. Artinya hakikatnya kosong. Lagi itu ini tidak kati apa-apanya Bu. Kati apa-apanya gitu ini. Tapi tidak kati apa-apanya saat ini pacak ngapo-ngapo. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Nah inilah hakikatnya. Pernah terpisah tak? Tidak. Pernah bercerai tak? Tidak. Antara jasmani dan rohani, antara jasad dengan hayat. Jasad ini adalah yang saya katakan syariat. Ya, hayat ini adalah menunjukkan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidup pada fisik kita. Walhasil singkat cerita, mulai dari kepala sampai kaki bisa bergerak galau. Sadar gak gitu? Ya. Lalamu Pak, selama ini dipakai. Lalamu. Mungkin sering bahasa semboyan gitu tadi. Kalau dak kati hidupnya, wong rumah belaga, galak dak kamu marahinnya hidup. Bu, kira-kira hidupnya dak kati, wong rumah kita belaga, galak dak kamu marahinnya. Sebaliknya, dia tadi ada hidupnya, jahat, gila, hidupnya itu yang dihargai, ini hakikat maksudnya. Nah bukti kalau kamu tidak percaya. Inilah jahat. Nah hidupnya udah ganti pula ketimbean. Ada yang kita hargai. Bercerai dah ini. Tidak pernah bercerai. Makanya Pak, Bu sekalian. Apabila kita terpandang. Ya. Di satu saat, satu ketika. Di antara kerabat, saudara, teman.
Itu ada berbuat jahat, arti kejahatan itu hak milik dia. Kamu pandang yang memperbuatkan jahatnya itu tidak pernah jahat. Jahat yang dilakukan secara hukumiah itu resiko dia. Lah kalau dia tahan ya masa bodoh. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadilah kamu itu orang yang menasihati. Mana cara menasihati? Yang pertama biadi dengan tangan. Kejahatan itu kamu roba dengan tangan. Fal yughayyir biyadi. Nah di sini jangan kita tafsirkan secara ortodoks biyadi itu dengan tangan. Tangan itu bukan tangan kita ini. Artinya ada yang membidangi ataupun bagiannya. Maka kita tadi istilah pada zaman ini informasi. Lah kalau kita nak ambil tindakan kejahatan itu dengan tangan kita, secara lahiriah. Nah secara makna yang sebenarnya apa kata Allah? Wa ma romaita iz romaita walakinallah haroma. Ini kata Allah. Wahai Muhammad, yang lempar itu bukan tanganmu. Nah, sesungguhnya yang menggerakkan lemparan itu adalah aku, kata Allah. Tangan ini hati daya upaya. Maka itulah cerita wong mabit ya. Mabit di Mekah itu 3 hari mabit. Jadi kita mabit di sini mabit apa ngutuk benar gak? Mabit. Kalau di sana itu mabit setan. Bahasa mabit itu kan lain kalau di sana dengan sini. Itulah yang dikatakan jumratul ula, jumratul wusta, jumratul akobah. Inilah yang nak dibabit gini nih. Tangan inilah yang nak dibabit ke koi tangan. Kau udah kata apa-apanya. Paham tak kita? Inilah hakikat yang kami maksud ke tadi. Taruhlah kita nulis. Kita nulis itu. Kamu perhatikan nulis itu. Pena yang berjalan. Apa tangan yang jalan ke? Nah, itu masih syariat kalau kejengoannya pena yang menulis tadi. Kejengoannya tangan yang nyala. Cuman yang ngerak ke tangan kamu tadi, apa dia lah rupanya? Sampai sejauh itu cara perumpamaan ataupun tamsil. Supaya kita tadi apa? Setiap kita laku perbuatan, apalagi ubudiyat yang termahdo, baru pacak kita tadi mencapai yang dikatakan kenikmatan khusyuk sebenarnya. Bukannya kita yang khusyuk, tahu itulah nah yang membuat kita khusyuk. Itu cara tuntutan. Cuman kepada wong yang nggak paham, dia tak tahu juga di khusyuk itu serang we. Tak tahu juga di khusyuk. Itu wong paham. Sebab yang tahu cuma Allah, dia tak tahu. Mundagi nuntut yo tahu dengan khusyuan nikmat. Kapan lewat dari situ dia tidak tahu lagi, yang tahu cuma Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, syariat itu yang batin, dinamakan hakikat. Nah, ini kata Nabi, rupanya cerita syariat hakikat ini cerita Nabi. Artinya bukannya bahasa kita cerita yang mungkin sekedar rekayasa para ulama. Karena kata beliau, asyariatu akwali. Nah ini hadis dia. Syariat itu akwali. Akwalun itu artinya apa? Perkataan. Qaulun asalnya. Mufradnya. Akwali perkataanku. Maka wong syariat tadi ngandel ke kata cerita. Pacak disadap kawan. Ya. Wal hakikatu ahwali, hakikat itu apa? Ahwal arti keadaanku, situasiku kata Allah. Nah, kita tuh punya keadaan kalau punya situasi, kalau di dalam keadaan, di dalam situasi. Nah, ingat tak kamu kepada yang menciptakan situasi gelap, situasi malam, situasi siang, situasi panas, situasi dingin. Nah, akhirnya Pak,
Kita tadi punya rumusan, punya definisi. Ini cara Allah. Dengan konteks kita langsung tersambung. Oh, ingat dengan Allah. Bukan nyebut cuman dia paham. Ini yang diharapkan. Bukan sekedar nyebut. Kalau nyebut cucung 3 tahun tu pacar. Nah, la ilaha illallah juga. Apa la ilaha illallah? Tidak tahu tu. Kemudian wal ma'rifatu ra'sul mali. Makrifat itu adalah kepala hartoku. Jadi tahu itu, tahu tadi kepala hartonya. Kepalanya ini belum yang punya. Artinya memang wajib kita tadi tahu di dalam tuntutan. Setelah tahu teori, tuntutan, metode, maka kita masuk ruang lingkup prakteknya. Yang prakteknya ini kita dah acak merakteknya. Maka itulah kalau orang lah paham, dia dah baca. Yang baca hanya Allah. Wajar kalau kita perhatikan dalam korena ilmu fikih ataupun ajaran ibadah mahdo kita. Nawaitu subuh tidak usolli fardu subhi rakaataini makmuman au imaman lillahi ta'ala. Tutup. Hanya Allah. Ada tak setelah itu kita? Tinggal kita praktekkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Allah. Yang maco ke kita maksud aku tuh. Langsung maco Fatihah. Sampai amin. Yang kamu apa bukan? Terus maco ayat. Fatihah siapa muatnya? Ayat siapa muatnya? Pikir kalau tak kata kita baca muat. Ke Nabi lagi bukan muat. Cuman kita tukang baca baik, cuman nak diakui. Nah ini salah. Setelah itu rukuk, sujud. Makanya secara lughawi salat yang secara rutinitas, secara mahdo, ibadah mahdo itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salah. Apa takbir? Kebesaran Allah, diakhiri dengan salam, artinya selamat. Kalau tidak dengan kebesaran Allah tidak selamat, itu maksudnya. Ini lambang sebenarnya. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, apabila hal ini, ya, ibadat ini, ya, ini ibadat ghairu mahdo yang kami maksudkan secara kerohanian. Sehingga kita tadi, tatkala kita dilanda, mungkin kita tidak nutup kemungkinan jasad fisik tubuh kita ini diadaptasikan dengan tidak memungkinkan sehat ataupun sakit. Ibadah ini terus. Biarkanlah badan kita sakit, cuma rohani kita tetap sehat. Ini yang kita ciptakan. Ya. Jangan badan sakit, tidak. Pikiran sakit. Nah, cacat nih. Lupa pula. Jadi kita tadi artinya punya suku cadang, walaupun kita tadi dalam saat ini sedang keberadaan, sedang kesehatan, kapan saatnya pasti kita akan dialamkan atau dihadapkan kepada hal yang demikian. Artinya kita punya suku cadang. Walaupun kita sakit, cuman kita tadi tetap konsisten, ingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketemu Pak, sakit itu bersyukur, di situ jalannya. Kalau nak kita tembok sakit itu bersyukur kamu, air syukur nolak. Kalau tak kata rumus, nyampak bersyukur, tak nerimo. Tapi kalau kita giring dengan jalan ini, memang sudah ketentuan. Inilah yang
tekankan oleh rukun iman yang keenam itu percaya qadar baik, qadar jahat datang dari Allah. Ini baik-baik nak dipinta, jahat enggak. Yang enggak lemaknya itu enggak galak. Padahal itu menjanjikan oleh rukun iman yang ke-6. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, perlu kita rumuskan saat ini. Ya, kami ingatkan. Kalau wong berbicara masalah syariat, dua kemungkinan. Ada syariat kita, ada syariat Tuhan. Kalau syariat kita, inilah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau syariat Tuhan, alam semesta ini. Sementara syariat kita yang disyariatkan Nabi itu di syariat Allah. Masukkan Allah itu tidak ada tahu kalau kamu berbuat baik. Masukkan Allah tidak tahu kalau kamu berbuat jahat. Itu kesimpulan. Ya. Nah artinya yang punya hak prerogatif sebenar-benarnya itu adalah Allah itu sendiri. Nah ukurannya ada di kita, Pak. Ada di kita. Allah tidak ada mandang lanang, tidak mandang betino. Artinya kesucian hati dan jiwa raganya. Yang kedua, masalah kata syariat ataupun kata hakikat. Jadi syariat tadi aku misalkan sebatang tubuh berperan, bergerak, beraktivitas sebatang tubuh ini seluruh panca indera, hakikatnya itulah kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kami rumuskan pada kesempatan subuh. Mudah-mudahan ya supaya kita menjadi kelanggengan ibadah kepada Allah. Makanya kadang kalau orang sampai ke situ dia ibadah yang mendapatkan kenikmatan itu bukan sekedar dia tadi melaksanakan ritualitas yang berwaktu bahkan non waktu, makan ibadah, berjalan ibadah, tidur pun ibadah, maki baju baru ibadah, maki bahasa kita selop baru ibadah, maki ini ibadah. Kalau artinya dia tadi apa? Ngerti yang mendatangkan, ngerti yang menggerakkan, ngerti yang bisa memilah dan memilih. Inilah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekelumit dan sedikit ini ada manfaatnya kepada kita sekalian. Dan tentunya inilah yang diharapkan, kami menghimbau dan mengingatkan, kita tidak usah mikirkan masa depan, pikirkanlah kesalahan kita yang lampau. Inilah masuk dalam kategori orang yang pandai memposisikan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kesalahan yang sudah ini mau tidak mau kita cross check. Artinya kalau tahu itu kadarnya kesalahan, ya, maka kita berupaya kenali bagaimana cara kita meninggalkan kesalahan. Artinya yang tidak pernah salah siapa? Kenali itu. Kalau kita tidak semayang mesti salah, apalagi tidak semayang. Sayanglah. Sekali lagi ini saja yang kami sampaikan. Dan apabila apa yang kami sampaikan ini mungkin kurang seret ataupun kurang jelas, silakan kami beri peluang untuk ditanyakan. Cuma masalah ini, kalau masalah apa TPS jangan diaku, udah tidak tahu. Allah wabarakatuh. Kami persilakan kalau ada yang nak nanya.